Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa senang kan dapat kesempatan untuk bisa hadir di depan Bapak Ibu sekalian dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Ataina Fadil Haq dari kelas 6C. Di sini izinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang materi perubahan kurikulum kepada Bapak Ibu selama beberapa waktu ke depan. Pada akhir presentasi ini, saya harapkan Bapak Ibu dapat memahami lebih mendalam serta memberikan manfaat dari materi perubahan kurikulum. Ada pula beberapa kiat supaya Bapak dan Ibu bisa menerapkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dalam mengajar. Yang pertama adalah apa pengertian dari perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum secara umum, perubahan kurikulum adalah proses penyesuaian atau pergantian isi, tujuan, metode, dan evaluasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pendidikan. Perubahan ini dapat bersifat parsial atau disebut sebagian atau total, menyeluruh, tergantung pada kebutuhan dan arah kebijakan pendidikan. Menurut Saylor dan Alexander, kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang dirancang dan dilaksanakan oleh sekolah untuk membantu siswa mencapai hasil belajar tertentu. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum? Faktor penyebab perubahan kurikulum adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan kurikulum, antara lain: 1. Perkembangan iptek. Perkembangan teknologi mendorong dunia pendidikan selalu mempengaruhi materi ajar agar sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat modern. Yang kedua, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Setiap generasi memiliki karakteristik belajar yang berbeda. Generasi Z dan Alpha misalnya lebih akrab dengan teknologi digital, sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif. Yang ketiga, kebijakan nasional dan global. Pemerintahan seringkali mengubah kurikulum untuk menyesuaikan dengan visi pembangunan nasional atau kesepakatan internasional seperti Sustainable Development Goal. Keempat, perubahan sosial dan budaya. Kurikulum perlu mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang seperti toleransi, keberagaman, dan keadilan gender. Yang kelima, evaluasi dan hasil belajar. Rendahnya hasil belajar siswa pada evaluasi nasional atau internasional seperti PISA dapat mendorong evaluasi ulang terhadap kurikulum yang digunakan, dan seterusnya. Masih banyak lagi, tapi ini dirangkum. Selanjutnya, bagaimana bentuk perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia? Perubahan kurikulum adalah proses penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Di masa reformasi, Indonesia telah mengalami 5 kali perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi KBK tahun 2004 hingga kurikulum merdeka yang terbaru. Tujuan perubahan kurikulum adalah untuk membangun kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan yang menentukan arah, tujuan, dan proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Melalui kurikulum, tujuan pendidikan diharapkan dapat tercapai secara optimal, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.
Yang selanjutnya adalah apa dampak positif dan negatif dari perubahan kurikulum terhadap sistem pendidikan. Dampak perubahan kurikulum, ada beberapa dampak positif dari beberapa kurikulum dari perubahan kurikulum secara khusus pada satuan pendidikan, yakni 1. Kurikulum baru melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Yang kedua, perubahan kurikulum maksudnya untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan zaman. Sedangkan dampak negatif dari perubahan kurikulum secara khusus pada satuan pendidikan, yakni 1. Tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pada satuan pendidikan di beberapa daerah belum merata, sehingga keberhasilan penerapan kurikulum yang baru menjadi terkendala. Yang ketiga, sosialisasi penerapan kurikulum baru membutuhkan waktu. Kurikulum tentu saja membutuhkan sosialisasi kepada guru-guru yang merupakan pelaksanaan di lapangan. Kesimpulan dari penjelasan saya adalah perubahan kurikulum merupakan proses yang tidak terelakkan dalam dunia pendidikan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta tuntunan global. Di Indonesia, berbagai perubahan kurikulum telah dilakukan dengan semangat peningkatan mutu pendidikan, mulai dari KTSP, kurikulum 13 hingga kurikulum mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.